Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, saya Restianto, yang sering disebut Pak Resti, selaku Kepala Min 11 Gunung Kidul, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, atas kehadiran anak-anakku di Min 11 Gunung Kidul. Dengan kehadiran anak-anak, semoga Min 11 Gunung Kidul menjadi berkualitas yang sangat tinggi. Min 11 Gunung Kidul yang beralamat di Tegalrejo, Sidorejo, Ponjong, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan nilai akreditasi A pada tahun 2019. Min 11 Gunung Kidul mempunyai tenaga guru 14 orang yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Mempunyai 1 orang tata usaha, 1 orang pustakawan, dan 2 orang pramukantor. Anak-anak yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Min 11 Gunung Kidul akan bisa maju, maka kami akan menyelenggarakan kelas-kelas sebagai berikut. Ada kelas tahfidz, ada kelas olahraga, ada kelas tonti, ada kelas digital, ada kelas sains, dan lain sebagainya. Semoga dengan kelas-kelas tersebut, insya Allah Min 11 Gunung Kidul bisa meningkatkan kualitas yang sangat tinggi dan berwawasan dunia atau berwawasan global. Anak yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Min 11 lebih baik dan lebih hebat, hebat dan lebih bermartabat. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Ibu Sukani, mengajar di kelas 5A, ditemani dengan Ibu Kanti. Di sini Kami mau memperkenalkan tentang pelayanan yang ada di dalam madrasah, yaitu PTSP. Apa PTSP itu? PTSP adalah pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ada di madrasah adalah program pemerintah yang dijalankan untuk meningkatkan pelayanan dalam masyarakat, yaitu untuk memudahkan masyarakat mencari informasi dengan cepat dan mudah. Fungsinya PTSP di Min 11 Gunung Kidul adalah untuk melayani informasi dan data yang ada di Min 11 Gunung Kidul, melayani pengaduan, melayani
surat-surat yang berkenaan dengan madrasah, melayani konsultasi dan koordinasi, melayani surat masuk dan surat keluar. Itulah fungsi dari PTSP Min 11 Gunung Kidul yang selalu tanggap, istimewa, dan sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Demikian anak-anakku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Aris Susanto, SPDI, mengajar di Min 11 Gunung Kidul, kelas 4A. Biasa Bapak dipanggil dengan Pak Aris. Alamat Pak Aris adalah di Munut Pelayan Gunung Kidul. Mulai 2 Februari Pak Aris ditugaskan di Min 11 Gunung Kidul. Gimana anak-anak? Semangat untuk belajar di Min 11 Gunung Kidul. Terima kasih anak-anak. Mulai tanggal 12 Juli 2021 bergabung di Min 11 untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru. Di Min 11 banyak sekali Bapak Ibu Guru yang mengajar. Ada 15 pengajar yang ada di Min 11 Gunung Kidul. Untuk itu Pak Aris akan memperkenalkan beberapa ruangan yang ada di Min 11 Gunung Kidul. Yang pertama adalah ruang kepala sekolah, di mana ruang kepala sekolah adalah tempat bekerja Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah Min 11 Gunung Kidul. Kemudian ruangan yang kedua adalah ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat di mana untuk menerima tamu yang datang ke Min 11, baik secara dinas maupun non kedinasan. Begitulah ruangan yang ada di Min 11, dua ruang yang ada di Min 11, yaitu ruang kepala sekolah dan ruang tamu. Terima kasih dari Pak Aris. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Yusuf Ahmadi, guru Min 11 Gunung Kidul. Bapak Ibu guru di sini akan mengenalkan kepada siswa mengenai ruang guru di Min 11 Gunung Kidul, di mana di ruang guru ini terdapat meja kerja. Yang di depan sini adalah meja kerjanya Bapak Kepala Madrasah. Kemudian yang di belakang di sini adalah meja kerjanya Bapak Ibu guru. Kemudian di ruang guru ini juga terdapat almari, yang mana almari ini bisa menyimpan administrasi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya di dinding juga terdapat data guru dan data pegawai yang berjumlah 17 orang. Kemudian ada struktur organisasi yang mana manfaatnya adalah untuk mengetahui tugas pokok guru-guru atau dewan guru atau pegawai yang ada di Min 11 Gunung Kidul. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di sini juga terdapat ada dispenser, kipas angin. Itu adalah fasilitas dari ruang guru ini, di mana untuk Bapak Ibu guru ketika sudah capek habis mengajar kemudian masuk ke ruang guru bisa melepas kecapeannya, sehingga di ruang guru bisa membuat kopi atau teh untuk menyegarkan kembali badan supaya Pak Guru tetap fit dan prima. Demikian tadi pengenalan dari saya kepada anak-anakku semua. Semangat untuk belajar di rumah bersama kedua orang tua dan tetap semangat jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Widiati, wali kelas 1. Nah, anak-anak, untuk kali ini Ibu akan memperkenalkan kelas-kelas yang ada di Min 11 Gunung Kidul.
kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, saat ini Ibu ada berada di depan ruang kelas 1. Ada apakah di ruang kelas 1? Mari ikuti Ibu. Nah, inilah ruang kelas 1 yang nanti anak-anak akan belajar di sini bersama Bu Guru. Di sini ruangnya cukup luas ya. Nah, ada beberapa fasilitas, yakni ada papan tulis, ada meja, ada kursi, juga ada lemari, ada tempat buku, ada gambar balon, ada gambar matahari, gambar bulan. Nah, cukup menarik ya. Semoga nanti anak-anak betah belajar di sini bersama Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang soleh dan solihah. Ini dengan Bu Widiko Daryani. Kalian boleh memanggil dengan Bu Widiko. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari madrasah kita. Yang pertama itu adalah bagian di madrasah kita, ada bagian yang sangat luas di depan yang dinamakan dengan halaman depan. Juga ada di halaman dalam. Untuk halaman depan itu adalah difungsikan itu untuk upacara setiap hari Senin. Kemudian juga untuk acara kegiatan-kegiatan selama pembelajaran yang berada di luar kelas. Selanjutnya juga ini ada halaman depan, halaman belakang. Nah, untuk halaman belakang anak-anak bisa lihat sendiri. Ini adalah kondisi di madrasah kita tentang halaman depan. Nah, yang kedua, Bu Guru akan menjelaskan tentang salah satu program di madrasah kita, yaitu program Adiwiyata. Adiwiyata itu adalah program besar dari sebuah sekolah. Nah, apa itu Adiwiyata anak-anak? Adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi, sekolah yang menerapkan program Adiwiyata itu adalah sekolah yang ingin menciptakan suasana sekolah yang bersih, sehat, rapi, indah, sehingga nyaman saat kita pergunakan untuk pembelajaran. Anak-anak bisa nyaman, bisa betah nanti untuk belajar di Min 11 karena madrasah kita sudah mengikuti program Adiwiyata. Nah, nanti di Adiwiyata itu anak-anak akan diajari ataupun dilatih tentang bagaimana cara kita itu untuk menciptakan keadaan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, cara merawat tanaman supaya subur. Di sini kalian bisa melihat banyak tanaman-tanaman di sini yang semuanya tertata dengan rapi. Nah, ini Bu Guru berdiri di sini, ini adalah di bawah greenhouse. Jadi di tengah-tengah halaman dalam di madrasah kita itu ada bangunan yang dinamakan greenhouse atau rumah hijau. Nah, greenhouse ini adalah sebuah bangunan sederhana yang nanti itu akan banyak ditanami pohon-pohon yang nanti yang ada yang menggantung, kemudian ada yang ditanam di dalam pot, kemudian ada yang di bawah. Sehingga itu akan menambah suasana keindahan dan keasrian di madrasah kita. Kemudian di madrasah Adiwiyata itu kalian juga akan diajari tentang bagaimana cara memilah sampah. Jadi anak-anak kalau kita membuang sampah itu tidak boleh langsung kita buang sembarangan kita buang, tidak boleh. Kalau di Adiwiyata itu kita akan diajari bagaimana cara kita memilah sampah. Karena sampah itu ada dua, ada sampah yang organik dan ada sampah yang anorganik. Ada sampah yang bisa terurai dan ada sampah yang tidak bisa terurai. Kemudian di madrasah kita itu untuk sampah yang bisa diurai seperti daun, sisa makanan itu kita olah kemudian kita jadikan kompos. Nah, kompos itu kemudian akan kita pakai untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di madrasah kita. Kemudian untuk sampah yang tidak bisa terurai seperti botol plastik atau mungkin kaleng, kemudian kaca, itu akan kita daur ulang menjadi hasil karya dan hiasan yang bisa kita pajang di sekolah. Seperti kalau botol susu kita jadikan sebagai vas bunga, kemudian plastik-plastik kita hias menjadi bunga dan semuanya. Nah, besok kalau kalian sudah pembelajaran yang lebih lanjut, sudah pembelajaran tatap muka, akan Bu Guru ajari bagaimana nanti kita akan mengolah sampah tersebut. Nah, demikian anak-anak cara yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Untuk lebih jelasnya besok ketika pembelajaran tatap muka akan Bu Guru jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Sri Oliza di sini.
tahun pelajaran ini Bu Guru mengaku kelas 6. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengenalkan salah satu fasilitas yang ada di Min 11 Gunung Kidul, yaitu perpustakaan. Nama perpustakaan Min 11 Gunung Kidul adalah Dunia Pustaka. Di dalam perpustakaan Dunia Pustaka ini, kalian bisa meminjam buku maupun membaca buku di tempat karena sudah disediakan tempat baca yang nyaman untuk kalian semua. Di perpustakaan ini disediakan buku fiksi, buku non-fiksi, dan juga media pembelajaran lain yang bisa menambah literasi kita selama belajar di Min 11 Gunung Kidul. Di sebelah ruang perpustakaan ada ruang UKS yang nyaman. Terdapat 2 tempat tidur untuk putra dan putri dan juga disediakan obat-obatan yang diperlukan ketika ada anak-anak yang sakit selama belajar di Min 11 Gunung Kidul. Baiklah anak-anak, sampai di sini mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu langsung di madrasah tercinta kita. Sekian dari Bu Oriza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Halo anak-anak. Di sini Pak Zainuri akan memperkenalkan lingkungan Musola Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Gunung Kidul, yaitu Musola Al-Barokah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam Musola Al-Barokah adalah: pertama, sholat sunat duha berjamaah, yang mana sholat sunat duha ini dilakukan dengan penjadwalan, dibagi dalam beberapa kelas. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, sholat zuhur bersama. Sholat zuhur bersama dilakukan setelah jam pelajaran selesai. Yang ketiga, selain itu, di dalam musola ini juga untuk kegiatan latihan hadroh. Selain itu, di dalam musola ini juga dilakukan untuk sholat berjamaah bagi lingkungan sekitar. Fasilitas-fasilitas di dalam musola ini cukup lengkap. Ada almari untuk peralatan sholat seperti sarung dan mukena. Ada mushaf Al-Quran dan juga tempat wudhu yang memadai untuk para siswa. Sekian perkenalan dari Pak Nuri. Banyak hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, termasuk sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan program unggulan Min 11 Gunung Kidul, yaitu Tahfidul Quran Juz 30. Perlu kami sampaikan, alhamdulillah anak-anak kami yang telah lulus dari Min 11 Gunung Kidul
mampu menghafal juz 30 ataupun juz amma. Dan dalam mencapai target tersebut, kami membimbing anak-anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Setiap hari hanya menghafal 1 ayat. Jadi tanpa terasa, tanpa terbebani, anak-anak kami tiap hari menghafal 1 ayat sehingga sampai mereka lulus kelas 6 tanpa terasa mampu menghafal juz 30 ataupun juz amma. Dan untuk anak-anak kami yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menghafal juz 29. Sehingga ada beberapa anak-anak kami yang lulus dari Min 11 Gunung Kidul tidak hanya mampu menghafal juz amma, tapi juga menghafal juz 29. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap pagi didampingi oleh guru pendamping, anak-anak kami di kelasnya masing-masing menghafal Al-Quran tanpa terasa terbebani, tanpa terasa berat. Mereka dengan senang mengikuti dan akhirnya target kami tercapai. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama dan juga berusaha. Mudah-mudahan kita mampu mencetak generasi-generasi Qurani yang kelak kita harapkan mereka akan mampu mengolah bumi warisan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sepintas ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan program unggulan Min 11 Gunung Kidul, yaitu tahfidzul Quran. Banyak kesalahan kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Setiawati, biasa dipanggil Endin. Saya penanggung jawab kantin di Min 11 GK. Saya menyediakan makanan dan minuman sehat untuk anak-anak semua. Kebetulan saat ini kantin dalam proses pembangunan demi kenyamanan anak-anak semua. Semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak, supaya kita dapat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.